Selamat siang Pak, jadi Rizky akan memaparkan jawaban Rizky atas soal-soal pengujian akhir semester dasar-dasar pengauditan. Soal 1. Jelaskan pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi, dan alasan mengapa entitas perlu diaudit. Pengertian auditing. Menurut Komite Konsep Dasar Auditing, American Accounting Association, dan secara umum, auditing dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berkenaan dengan asersi tentang kegiatan ekonomi dan kejadian-kejadian untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Hubungan auditing dengan akunting. Akunting dan auditing memiliki hubungan yang sangat erat, di mana tujuan akhir dari proses auditing adalah mengeluarkan laporan audit yang mengandung opini auditor atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang diaudit merupakan tujuan akhir dari proses akunting. Mengapa entitas perlu diaudit? Perusahaan perlu melakukan audit atas laporan keuangan. Mengapa laporan keuangan perlu diaudit? Didasarkan atas 4 kondisi. Yang pertama, perbenturan kepentingan. Pengguna laporan keuangan memiliki bermacam kepentingan terhadap laporan keuangan. Sebagai contoh, investor membutuhkan data keuangan yang sesungguhnya atas suatu entitas. Di sisi lain, entitas ingin menunjukkan kinerja perusahaan yang meningkat. Bisa saja manajemen secara disengaja atau tidak disengaja menyalahgunakan data keuangan, yaitu dibuat tidak sesuai dengan fakta. Sehingga perlu sesuatu yang mampu menjembatani konflik kepentingan atas laporan keuangan ini, yaitu pendapat dari ahli yang independen di luar perusahaan, dalam hal ini auditor. Kondisi yang kedua yaitu pengungkapan memadai. Pengguna laporan keuangan di luar manajemen perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan melakukan investasi, pemberian pinjaman, dan keputusan lainnya. Akibatnya mereka menginginkan laporan keuangan yang mengandung banyak data-data relevan, sehingga dibutuhkan auditor independen untuk meyakini bahwa laporan keuangan disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi berprima umum dan mengandung pengungkapan yang dibutuhkan pengguna laporan keuangan. Kondisi yang ketiga yaitu kerumitan. Menyiapkan laporan keuangan merupakan proses yang rumit. Karena rumit, kesalahpahaman akan menyebabkan risiko yang besar, dan pengguna laporan keuangan akan sulit menemukan kesalahan dan tidak bisa mengevaluasi mutu laporan keuangan tersebut. Untuk itu, pengguna laporan keuangan akan menggunakan jasa auditor independen untuk meyakini kualitas informasi yang diterima. Kondisi yang keempat yaitu keterbatasan. Pengguna laporan keuangan memiliki akses langsung terhadap pencatatan akunting dari mana laporan keuangan dibuat, hanya sedikit. Meskipun sudah memiliki akses, keterbatasan waktu, biaya, dan jarak menghalangi pengguna laporan keuangan untuk secara langsung menilai mutu laporan keuangan. Dalam keadaan ini, pengguna laporan keuangan memiliki dua cara. Yang pertama, percaya terhadap mutu laporan keuangan, atau yang kedua, mempercayakan pihak ketiga yang independen. Biasanya pengguna laporan keuangan akan menggunakan cara yang kedua. Masuk ke soal kedua. Jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Ada dua jasa yang diberikan oleh auditor independen. Yang pertama, jasa atestasi. Atestasi adalah suatu pernyataan, pendapat, atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam hal yang signifikan dengan kriteria yang ditetapkan. Jasa atestasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pemeriksaan laporan keuangan atau auditing. Kedua, pemeriksaan atau examination atas laporan prospektif. Ketiga, review. Keempat, prosedur yang disepakati bersama. Jasa kedua yang diberikan auditor independen adalah jasa non-astesi. Jasa non-astesi adalah jasa akuntan publik di mana ia tidak memberikan pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jasa yang diberikan ada 4. Pertama, perikatan konsultasi manajemen. Kedua, verifikasi pajak untuk membela klien. Ketiga, mengisi surat tanda tahunan atau masa PPh memberi nasihat perpajakan. Keempat, kompilasi laporan keuangan. Lanjut ke soal ketiga. Jelaskan jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan auditan. Kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut? Jenis laporan auditor, yaitu laporan audit bentuk baku atau laporan audit bentuk standar. Laporan ini mengandung suatu opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam seluruh aspek yang material, baik posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas atau cash flow dari perusahaan disesuaikan dengan prinsip akuntansi berlaku umum atau PABU.
Contoh dari laporan audit bentuk baku atau laporan audit bentuk standar adalah laporan auditor independen. Laporan audit ini biasa terdiri dari 3 paragraf. Selanjutnya ada 4 opini auditor atas laporan keuangan. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian atau qualified opinion. Kondisi yang harus dipenuhi, bukti audit yang dibutuhkan lengkap, laporan keuangan lengkap, ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan atau going concern. Opini auditor yang kedua yaitu wajar dengan pengecualian atau unqualified opinion. Terjadi ketika auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun agregasi, adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Atau, auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat menjadi material tetapi tidak pervasif. Opini auditor yang ketiga yaitu tidak wajar atau adverse. Terjadi ketika auditor setelah melakukan pemeriksaan memperoleh bukti yang cukup dan tepat, kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Pervasif sendiri diartikan sebagai kesalahan yang akan membawa dampak kemana-mana atau mendalam. Opini auditor yang keempat yaitu tidak memberikan opini atau disclaimer. Terjadi ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Kemudian soal keempat. Jelaskan tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam standar auditing. Tujuan keseluruhan auditor independen adalah yang pertama, memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Kedua, membuat laporan keuangan berdasarkan hasil audit dan mengomunikasikan temuan yang diperoleh selama audit. Selanjutnya, bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut? Yang pertama, auditor harus mematuhi seluruh ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan tentang independensi yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Kedua, auditor harus mencanangkan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional. Ketiga, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional atau professional judgment dalam merencanakan dan melaksanakan audit. Keempat, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk merunungkan resiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Kelima, auditor harus mematuhi seluruh standar audit yang relevan dengan audit. Soal kelima. Dalam standar auditing disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor. Jelaskan pernyataan tersebut. Pertama, skeptisme profesional. Apa itu skeptisme profesional? Skeptisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian atas suatu bukti. Contoh skeptisme profesional seperti yang ada di gambar. Mempertanyakan. Selanjutnya, kedua yaitu pertimbangan profesional. Apa itu pertimbangan profesional? Pertimbangan profesional adalah penerapan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dalam konteks standar audit, akuntansi, dan etika dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan audit. Masuk ke soal ke-6. Jelaskan tentang tanggung jawab manajemen menurut standar auditing dalam pengauditan atas laporan keuangan. Tanggung jawab manajemen ada dua. Yang pertama, manajemen bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan, dan isi dari laporan keuangan merupakan asersi manajemen. Kriteria yang dipakai perusahaan dalam penyiapan laporan keuangan adalah prinsip akuntansi berterima umum. Kedua, manajemen juga bertanggung jawab merancang struktur pengendalian internal untuk menjamin ditaatinya prosedur yang ditetapkan dan mengamankan harta perusahaan. Selain itu, memastikan bahwa operasi entitas dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan juga merupakan tanggung jawab manajemen. Selanjutnya soal ke-7. Jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Independensi auditor. Independensi adalah sikap tidak memihak terhadap kepentingan klien. Independensi mencakup dua. Yang pertama, independensi dalam pemikiran.
Independensi dalam pemikiran adalah independensi yang ada dalam diri auditor untuk tidak dipengaruhi hal-hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional auditor. Independensi yang kedua yaitu independensi dalam penampilan. Independensi dalam penampilan adalah independensi yang mempertimbangkan pandangan pihak ketiga, di luar auditor dan klien, bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Kemudian soal ke-8. Uraikan manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. Manfaat melakukan perencanaan audit ada 6. Yang pertama, mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. Kedua, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Ketiga, mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik sehingga dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Keempat, pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat dan memberikan penugasan pengerjaan yang tepat. Kelima, memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penelahan atas pekerjaan mereka. Keenam, membantu dalam koordinasi hasil pekerjaan. Selanjutnya, tahapan dalam melakukan perencanaan audit ada 8. Yang pertama, menerima klien dan melaksanakan perencanaan audit awal. Kedua, memahami bisnis dan industri klien. Ketiga, menilai risiko dan bisnis klien. Keempat, melaksanakan prosedur analitis awal. Kelima, menentukan materialitas dan menilai risiko audit dan risiko bawaan yang dapat diterima. Keenam, memahami pengendalian internal dan risiko pengendalian internal klien. Ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan atau fraud. Kedelapan, mengembangkan strategi audit keseluruhan dan program audit. Beralih ke soal ke-9. Jelaskan tentang asersi manajemen sesuai dengan standar auditing 315. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang secara implisit maupun eksplisit tercantum di laporan keuangan. Asersi manajemen sesuai dengan standar auditing 315 ada 3. Yang pertama, asersi atas golongan transaksi. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keterjadian. Transaksi dan peristiwa yang telah dibukukan terjadi dan terkait entitas. Kedua, kelengkapan. Seluruh bukti transaksi yang sah telah dibukukan seluruhnya. Keakurasian yang ketiga. Jumlah-jumlah dan data lainnya terkait transaksi telah dibukukan secara akurat dan tepat. Keempat, sisa batas. Seluruh transaksi telah dibukukan pada periode yang tepat. Kelima, klasifikasi. Transaksi telah diklasifikasikan dalam akun yang tepat. Asersi yang kedua yaitu asersi atas saldo akun. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, eksistensi atau keberadaan. Aset, liabilitas, dan kewajiban yang ada pada tanggal neraca. Kedua, hak dan kewajiban. Seluruh aset yang tercantum di laporan keuangan merupakan hak entitas, dan seluruh liabilitas di laporan keuangan merupakan kewajiban entitas. Ketiga, kelengkapan. Seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang sah telah dicatat. Keempat, penilaian dan pengalokasian. Seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum di laporan keuangan telah dinilai dan dialokasikan secara tepat sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Asersi yang ketiga yaitu asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keterjadian serta hak dan kewajiban. Peristiwa, transaksi, atau hal lain yang ditetapkan telah terjadi dan berkaitan dengan hak dan kewajiban entitas. Kedua, kelengkapan. Seluruh peristiwa, transaksi, dan hal-hal lain yang sah telah disajikan dan diungkapkan di laporan keuangan. Yang ketiga, klasifikasi dan keberpahaman. Informasi keuangan disajikan dan dijelaskan secara tepat, setelah pengungkapan disajikan secara jelas. Yang keempat, keakurasian dan penilaian. Informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Soal ke-10. Jelaskan tentang prosedur audit dan keandalan bukti audit. Ada 10 prosedur audit. Yang pertama, prosedur analitikal. Prosedur analitikal adalah pertimbangan auditor atas perbandingan atau rasio informasi keuangan dan non-keuangan entitas. Biasa dilakukan saat melakukan perencanaan audit, pengujian substantif, dan pada saat akhir penyelesaian audit untuk mereview laporan keuangan. Kedua, melakukan inspeksi, berupa mengunjungi fasilitas aset berwujud untuk mengecek keberadaan dan kondisi dari aset tersebut. Selain itu, melakukan inspeksi atas dokumen dan catatan untuk mengecek kelengkapan dokumen.
Ketiga, melakukan konfirmasi atau confirming. Konfirmasi adalah suatu formulir permintaan data yang memungkinkan auditor memperoleh informasi langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Ada 4 tahap melakukan konfirmasi. Yang pertama, auditor mengirim permintaan ke klien untuk menandatangani persetujuan surat konfirmasi. Kedua, setelah direview oleh klien dan ditandatangani oleh klien, surat akan dikembalikan ke auditor. Ketiga, auditor akan mengirimkan surat konfirmasi ke pihak luar seperti pemasok atau bank. Keempat, auditor akan menerima konfirmasi langsung dari pihak luar. Jadi pihak luar setelah mengisi surat konfirmasi akan dikirimkan langsung kembali ke auditor, tidak ke klien. Prosedur audit yang keempat yaitu melakukan keterangan atau inquiring. Keterangan yang diminta dapat berupa lisan atau tertulis, baik kepada pihak klien maupun eksternal. Keterangan dari pihak klien dapat berupa hasil prosedur analitis. Keterangan yang diminta dari pihak eksternal bisa berupa keterangan dari pengacara. Prosedur audit yang kelima yaitu melakukan penelusuran atau tracing. Cara untuk melakukan tracing yaitu pertama, pilih dokumen transaksi dari arsip dokumen sumber dan pastikan bahwa informasi telah dicatat di catatan akuntansi berupa jurnal dan buku besar. Arah pengujiannya itu dari dokumen sumber ke jurnal kemudian ke buku besar. Biasa tracing digunakan untuk menguji asersi kelengkapan untuk mengecek apakah ada kurang saji akun. Prosedur audit yang keenam yaitu melakukan vouching. Vouching merupakan kebalikan dari tracing. Caranya yaitu pilih jurnal di catatan akuntansi dan lakukan inspeksi atas dokumen yang diperoleh dari arsip dokumen sumber. Arah pengujiannya dari buku besar ke jurnal baru ke dokumen sumber. Biasa digunakan untuk menguji asersi keberadaan atau keterjadian untuk mengecek apakah ada lebih saji akun. Prosedur audit yang ketujuh yaitu melakukan pengamatan atau observasi. Biasanya berupa melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu aktivitas, terutama dilakukan untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal klien. Prosedur audit yang ke-8 yaitu melakukan perhitungan ulang atau recalculation. Auditor melakukan perhitungan ulang atas akurasi matematis catatan akuntansi. Ke-9 yaitu pelaksanaan ulang atau reperformance. Biasa dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian yang sebelumnya telah dilakukan klien sebagai bagian dari pengendalian internal. Melaksanakan ulang aspek tertentu untuk melihat apakah klien telah melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan pengendalian internal. Prosedur audit yang ke-10 yaitu teknik audit berbantuan komputer atau CAAT. Auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk 5 hal. Yang pertama, melakukan kalkulasi dan perhitungan yang digunakan dalam prosedur analitikal. Kedua, memiliki sampel untuk dilakukan konfirmasi. Ketiga, membandingkan elemen data dalam file yang berbeda. Keempat, mengirim data uji ke program klien untuk menentukan bahwa aspek komputer dari pengendalian internal telah berfungsi. Yang kelima, melaksanakan ulang berbagai perhitungan, seperti buku pembantu piutang dagang atau sediaan. Selanjutnya, keandalan bukti audit. Dokumen dihasilkan pihak eksternal dan dikirim langsung ke auditor, ini merupakan bukti audit yang paling andal. Dokumen dihasilkan pihak eksternal dan disimpan klien, ini merupakan bukti audit yang andal. Dokumen dihasilkan secara internal dan sirkulasi ke pihak eksternal, ini merupakan bukti audit yang kurang andal. Dokumen dihasilkan secara internal dan sirkulasi internal, ini merupakan bukti audit dengan keandalan yang paling rendah. Untuk lebih jelasnya, bukti audit yang paling andal yang pertama, diperoleh langsung oleh auditor berupa observasi dan konfirmasi. Kedua, bukti audit dalam bentuk dokumen, kertas, data elektronik, dan lainnya. Ketiga, bukti audit berupa dokumen asli. Sedangkan bukti audit dengan keandalan rendah yang pertama diperoleh secara tidak langsung oleh auditor, seperti permintaan keterangan. Kedua, bukti audit dalam bentuk lisan. Ketiga, bukti audit berupa bukan dokumen asli, seperti melalui mesin fotokopi dan faksmili. Masuk ke soal ke-11. Jelaskan tentang risiko audit dan materialitas dan kaitan antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Risiko audit. Risiko audit dapat didefinisikan sebagai risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah satu material. Apabila auditor ingin mengeluarkan opini yang benar, maka auditor harus bersedia menerima risiko audit yang lebih rendah. Misal, auditor menginginkan keyakinan 90% atas laporan keuangan, maka risiko auditnya 5%.
Kemudian materialitas. Materialitas adalah besarnya penghilangan atau salah satu informasi akuntansi yang dalam keadaan yang melingkupinya memungkinkan penilaian orang yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh kelalaian atau salah saji. Auditor menetapkan materialitas membutuhkan pertimbangan profesional atau professional judgment. Hubungan risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, maka auditor harus menambah jumlah bukti audit. Kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit, maka risiko audit meningkat. Ketiga, jika auditor ingin mengurangi risiko audit, auditor bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, menambah tingkat materialitas, mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, tingkat materialitas dipertahankan. Ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Kemudian soal nomor 12. Jelaskan kaitan level risiko pengendalian, level risiko deteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Level risiko pengendalian akan mempengaruhi level risiko deteksi dan bagaimana pengujian akan dilakukan. Pertama, pengujian pengendalian. Jika level risiko pengendalian menengah atau rendah, maka risiko deteksi sedang atau tinggi dan pengujian pengendalian dilakukan lebih efektif. Mengapa demikian? Risiko pengendalian berbanding terbalik dengan risiko deteksi, sehingga jika risiko pengendalian menengah atau rendah, maka risiko deteksinya sedang atau tinggi. Kemudian pengujian substantif. Jika level risiko bawaan dan risiko pengendalian berada di level maksimum dan tinggi, maka risiko deteksi akan sangat rendah dan rendah. Pengujian substantif yang dilakukan pun akan lebih efektif. Pengujian substantif yang lebih efektif itu berupa pengujian atas rincian saldo dan pengujian atas rincian transaksi. Waktu yang digunakan juga lebih ke akhir tahun. Sampel lebih besar dan staf audit yang bertugas akan lebih berpengalaman. Tetapi jika level risiko bawaan dan risiko pengendalian berada di sedang atau rendah, maka risiko deteksi sedang dan tinggi. Pengujian substantif yang dilakukan akan kurang efektif. Pengujian yang kurang efektif itu berupa prosedur analitikal. Waktu pelaksanaan akan lebih ke interim, 4 atau 6 bulan sebelum akhir tahun pembukuan. Tidak mencakup seluruh prodi akuntansi. Sampel yang digunakan pun lebih kecil, staf audit yang bertugas pun memiliki sedikit pengalaman. Masuk ke soal ke-13. Jelaskan prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Ada 4 prosedur audit yang digunakan dalam pengujian pengendalian. Sebelum itu, pengujian pengendalian dilakukan jika risiko pengendalian rendah. Akan tetapi, jika risiko pengendalian tinggi, maka dilakukan bukan pengujian pengendalian, melainkan prosedur untuk memperoleh pemahaman. Ada 4 prosedur audit yang digunakan. Yang pertama, permintaan keterangan atau inquiring, hanya beberapa. Kedua, melakukan inspeksi atau inspection, dilakukan dengan cara menarik sampel. Yang ketiga, yaitu melakukan pengamatan atau observation, dilakukan berkali-kali. Yang keempat, yaitu melakukan pelaksanaan ulang atau re-performance, dilakukan dengan cara menarik sampel. Sekian pemaparan jawaban atas soal-soal pengujian akhir semester dasar-dasar pengauditan dari Rizky, Pak. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam Rizky memaparkan jawaban Rizky, Pak, ataupun dalam menjawab soal-soal yang Bapak berikan. Terima kasih banyak, Pak.